Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan materi aplikasi komputer akuntansi Zahir Accounting versi 6 dengan tema jasa makanan dan catering yang beranggotakan Asri Hardiani, Cahaya Nur Albiah, Dita Meiliani, Margaret Silviana, dan Widi Witriani. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nama perusahaan jasa kita adalah CV Dapur Nusantara. Di Jalan Melati nomor 88 Indonesia, Karawang 41315. Langkah-langkah pembuatan data perusahaan baru. Pertama, double klik icon software Zahir Accounting 6 atau masuk ke Zahir Accounting versi 6. Di tampilan awal Zahir Accounting 6, klik membuat data baru dan isi data dengan sesuai, kemudian klik lanjutkan. Langkah selanjutnya, masukkan periode akuntansi yang sesuai dengan yang diinginkan. Jika sudah selesai, kemudian klik lanjutkan. Lalu, pilih bidang usaha, pilih perdagangan umum, kemudian klik lanjutkan. Next, melakukan pengaturan data mata uang lokal, kemudian klik lanjutkan. Lalu melakukan pengaturan data mata uang asing, jika sudah, maka klik lanjutkan, kemudian selesai. Di menu utama ini, kita klik data nama alamat, kemudian buat data baru. Masukkan data pelanggan atau pemasok ataupun karyawan dengan lengkap, kemudian klik rekam. Pada bagian klasifikasi, pilih sesuai tipe datanya. Di sini yang pertama tipe customer PT Kenari Prima Utama. Yang kedua tipe vendornya PT Sayur Indonesia. Ketiga tipe employee-nya Alex. Ini tampilan setelah direkam. Berikut tampilan setelah direkam. Semua data-data sudah masuk dan sudah direkam akan tersimpan. Kemudian, langkah selanjutnya adalah pembuatan data satuan pengukuran. Yang pertama, kita masuk ke data-data, kemudian satuan pengukuran, lalu klik baru. Selanjutnya, masukkan data satuan pengukuran dengan lengkap, kemudian klik rekam untuk melanjutkan ke selanjutnya. Nah, seperti ini tampilan setelah semua data satuan direkam. Semuanya sudah direkam dan akan tersimpan. Berikut langkah-langkah pembuatan data pajak. Yang pertama, pilih menu data-data, kemudian pilih data pajak. Setelah masuk ke tampilan awal data pajak, kemudian klik baru untuk membuat data pajak. Lalu isi semua data sesuai instruksi yang diminta. Kemudian direkam. Seperti ini tampilan setelah data pajak direkam. Berikut langkah-langkah pembuatan data harta tetap. Tampilan awal data harta tetap, kemudian diklik baru, masukkan data harta tetap dengan lengkap sekaligus melakukan penginputan kelompok harga tetap, lalu rekam. Berikutnya data kelompok baru. Data kelompok untuk peralatan, umur ekonomisnya 5 tahun, kode akun asetnya peralatan, akumulasi depresiasinya akumulasi penyusutan peralatan, depresiasi penyusutan peralatan. Data kelompok untuk kendaraan. Umur ekonomis 10 tahun, kode akun aset kendaraan, kode akun akumulasi depresiasi, akumulasi penyusutan kendaraan, kode akun depresiasinya penyusutan kendaraan. Berikut ini adalah data harta tetap setelah direkam. Selanjutnya pembuatan data produk.
Yang pertama, kita pilih menu data-data, kemudian pilih data produk. Pada saat tampilan awal data produk, kita kemudian klik tombol tambah. Kemudian masukkan data produk dengan lengkap, sekaligus membuat kelompok barang. Untuk produk selanjutnya bisa langsung diklik baru. Setelah semua data sudah dimasukkan, kemudian direkam. Lalu akan muncul tampilan seperti gambar yang nomor 2. Kemudian langkah-langkah pembuatan saldo awal akun. Yang pertama kita pilih menu setting, kemudian pilih saldo awal, lalu pilih saldo awal akun. Tampilan saldo awal akun, seperti gambar di samping. Kemudian lakukan pengisian nominal, lalu kita klik rekam. Selanjutnya pembuatan saldo awal piutang. Hampir sama dengan yang tadi, kita pilih menu setting, kemudian pilih saldo awal, lalu pilih saldo awal piutang usaha, terus akan muncul tampilan awal saldo awal piutang. Kemudian kita klik baru, lalu isi saldo awal piutang dengan lengkap, kemudian klik rekam. Selanjutnya pembuatan saldo awal hutang usaha. Masih sama di menu setting, kemudian kita pilih saldo awal, lalu pilih saldo awal hutang usaha, tampilan awal saldo awal hutang usaha, kemudian kita klik baru. Isi saldo awal hutang usaha dengan lengkap, kemudian klik rekam. Selanjutnya masuk ke transaksi yang pertama, yaitu kas masuk, di mana perusahaan mengisi kas kecil dengan mentransfer dari Bank BCA. Langkah-langkahnya yaitu kita pilih menu kas dan bank, kemudian pilih transfer kas. Lakukan pengisian sesuai gambar, lalu klik rekam. Transaksi yang selanjutnya yaitu kas keluar, untuk membayar gaji karyawan ataupun listrik, air, dan kebersihan. Yang pertama, perusahaan membayar listrik, air, dan kebersihan, maka dilakukan penginputan sesuai gambar yang pertama. Selanjutnya, perusahaan membayar gaji karyawan, maka penginputannya sesuai dengan gambar yang kedua. Kita lanjut ke slide 25 tentang penjualan tunai perusahaan menerima orderan catering dari pelanggan umum. Kita pilih menu penjualan, kemudian pilih order penjualan. Tampilan awal order penjualan, kemudian klik baru. Isi transaksinya, nama pelanggannya yaitu pelanggan umum, nomor SO-nya SO01001, tanggalnya tanggal 3 bulan Januari 2020, no barangnya PCB, deskripsi barangnya paket catering B, di ordernya 20, harga satuannya 25.000, totalnya 500.000, pajaknya 10%, total pajaknya 50, total setelah pajaknya 550. Tanggal pengirimannya bulan Januari tanggal 5 2020, salesman-nya Cantika. Terus kita lanjut ke perusahaan mengirimkan catering berdasarkan orderan tanggal 3 Januari 2020. Pilih menu penjualan, kemudian pilih invoice penjualan. Tampilan awal invoice penjualan, kemudian klik baru. Kita isi transaksi seperti berikut. Contohnya kayak gini, nama pelanggannya pelanggan umum. Nomor fakturnya VJ01001. Tanggalnya tanggal 5 bulan Januari 2020. No barangnya PCB. Deskripsi barangnya paket catering B, dikirim 20. Harga satuannya 25.000, total 500.000, pajaknya 10%. Tanggal pengirimannya tanggal 5 bulan Januari 2020.
salesman-nya Cantika. Total setelah pajaknya 550. Lalu klik rekam. Kita lanjut ke slide 26. Perusahaan menerima orderan paket kursus masak. Kayak tadi, pilih menu penjualan, kemudian pilih invoice, tampilan awal invoice, kemudian klik baru, isi transaksinya, nama pelanggannya pelanggan umum, nomor fakturnya VJ01002, tanggal fakturnya bulan 10 Januari 2020, nomor barangnya KMT, deskripsi barangnya kursus masak tradisional, dikirim 1, harga satuannya 1.500.000, totalnya 1.500.000, pajaknya jangan lupa. Tanggal pengirimannya bulan Januari, tanggal 10 2020. Salesman-nya ditulis Cantika. Total pajaknya 150, total setelah pajaknya 1.650. Lalu klik rekam. Kita lanjut ke slide 27. Penjualan kredit. Menerima orderan catering untuk tanggal 18 Januari 2020. Kayak tadi, kita pilih menu penjualan, kemudian pilih order. Tampilan awal order penjualan, isi transaksinya, nama pelanggannya pelanggan umum, nomor SO-nya SO01002, tanggalnya tanggal 15 bulan Januari 2020, nomor barangnya PCB, paket catering B di ordernya 350, harganya 25, harga satuannya 25.000, totalnya 8.750.000. PPN, pakai PPN. Total pajaknya 875, total setelah pajaknya 9.625. Lalu kita klik rekam. Oke, kita lanjut ya ke slide 28. Di sini ada penjualan kredit. Pertama, perusahaan mengirimkan catering berdasarkan order pada tanggal 15 Januari. Ini contoh transaksinya. Kita masuk penjualan, lalu bikin orderan. Pertama, klik pelanggan umum dengan nomor faktur F01003 pada tanggal 18 Januari 2020 dengan pilihan pemesanan paket catering B dengan 350 orderan box dengan harga 25.000. Terus ditambah plus PPN, jadi totalnya 9.625.000. Lalu di tanggal 25 Januari menerima orderan catering dengan uang muka sebesar 2 juta rupiah. Kita bikin transaksi lagi untuk PT Delta Cipta Sentosa dengan nomor surat jalan S01003 dengan tanggal orderan tanggal 20 Januari 2020 dengan pesanan paket catering C sebanyak 25
buah dengan harga 30.000 sama dengan 750.000 plus PPN 10%. Pesanan keduanya paket catering A dengan 200 box dengan harga 30.000 sama dengan 6 juta ditambah plus PPN, totalnya semua 7.425.000. Oke, kita lanjut ke slide 29, perusahaan catering berdasarkan orderan tanggal 20 Januari. Kita bikin transaksinya ya. Masuk penjualan, tetap di PT klik baru, terus klik pelanggannya dengan PT Delta Cipta Sentosa dengan faktur F01.004 dengan tanggal orderan tanggal 25 Januari. Dengan pesanan paket catering A sebanyak 200 buah dengan harga 20.000 sama dengan 4 juta plus ditambah PPN. Yang kedua, dia pesan lagi paket catering C dengan 25 buah dengan harga 30.000 sama dengan 750.000 plus PPN. Semua total 5.225.000. Nah, sebelumnya kan di tanggal 25 Januari juga dia ada DP dulu ya, 2 juta uang muka istilahnya. Jadi dipotong uang muka sebesar 2 juta, semua totalnya 3.225.000. Lalu, perusahaan menerima orderan paket khusus masak pada tanggal 24 Januari. Oke, kita masuk penjualan, bikin faktur orderan dengan kode pelanggan umum dengan nomor faktur FJ01005 pada tanggal 24 Januari 2020. Dengan pilihan di sini kita kan tadi udah jelasin ya, menerima orderan khusus masak, berarti kita klik khusus masak hidangan penutup dengan untuk paket 2 orang sebesar masing-masing 1 orang itu 1 juta, berarti dikali 2 sama dengan 2 juta. Lalu klik rekam. Oke, kita ke slide 30. Oke ya, kita ke pemasok umum. Dari faktur FB01001 15 Januari 2020. Oh ya, kita tadi masuk di pembelian ya. Untuk order pembelian namanya pemasok umum. Kita akan beli sendok plastik sebesar 10 pieces dengan harga 10 rupiah. Lalu kita juga akan membeli box makanan ukuran A 1000 buah dengan harga 750. Ini tambah PPN totalnya jadi 935.000. Lalu setelah udah input, oh ya jangan lupa ya, di sini ada transaksi tanggal pembeliannya dicatat tanggal 15 Januari 2020 dengan sales Cantika. Lalu klik rekam. Di sini juga kita akan melakukan pembelian secara kredit kepada PT Sehat Kreasi. Kita tetap di pembelian, klik order pembelian, lalu klik nama pemasoknya PT Sehat Kreasi dengan kode nomor PO FB01002 pada tanggal 16 Januari 2020. Kita akan beli daging ayam sebanyak 60 kilo dengan harga 35.000 itu plus PPN. Lalu kita akan beli telur sebanyak 50 kilo dengan harga 24.000 plus PPN, totalnya semua jadi 3.448.500. Oke, kita lanjut ke slide 31. Di sini kita akan melakukan transaksi pembayaran hutang kepada PT Sayur Indonesia. Kita akan melakukan pembayaran, kita masuk ke pembelian, lalu melakukan pembayaran hutang, yaitu lalu klik baru di pembayaran hutang, piutang, lalu klik kita akan bayar kemana ya? Ini kan di sini ada
kita melakukan bayarnya pakai apa? Apakah dengan kas, apakah dengan bank? Di sini kita akan melakukan dengan bank. Lalu di sini kita klik PT mana yang akan kita bayar. Di sini kita akan bayar ke PT Sayur Indonesia. Lalu kita klik invoice-nya. Kita tambahkan invoice-nya. Ini ada invoice sebesar 4.150.000. Oke ya, kita sesuaikan. Lalu kalau apabila udah sesuai, baru kita klik di sini sebesarnya. Jangan lupa ya, totalnya sama atau tidak sebutannya. Di sini Rp4.150.000. Lalu kalau memang sudah oke, kita klik rekam. Oke, kita lanjut slide 32. Di sini kita akan melakukan pembayaran piutang kepada PT Perintis Citra Pratama yang pertama ya. Oke, kita masuk ke penjualan, lalu klik pembayaran piutang. Di sini kita akan klik melakukan pembayaran secara lewat bank dan diterima oleh PT Perintis Citra Pratama dengan nomor cek KM 01002 dan diterima pada tanggal 20 Januari 2020. Kita klik di sini nomor invoice-nya sebesar udah diklik sebesar muncul 7.500.000. Lalu kita klik di sini sebesarnya 7.500.000, lalu klik rekam. Oke. Slide keduanya ini perusahaan menerima pembayaran dari PT Kenari Prima Utama. Kita tetap di penjualan, melakukan di pembayaran piutang, kita akan transaksi melalui bank kepada PT Kenari Prima Utama dengan nomor cek KM 01003 dan diterima pada tanggal 22 Januari 2020. Lalu klik invoice. Di sini klik invoice-nya tertera sebesar 7 juta. Nah, kita di sini kan 7 juta, cuman si PT-nya ini cuman bayar 3 juta. Nah, kita klik di sini aja dia bayarnya berapa, sebanyak 3 juta. Jadi kita klik bayar 3 juta. Lalu klik di sini sebesarnya berapa, baru klik rekam. Oke, lanjut ke slide 33 ya. Tentang retur pembelian perusahaan. Perusahaan meretur barang kepada pemasok umum karena barang yang diterima salah ukuran. Di sini klik pembelian yang pertama, lalu masuk retur pembelian, lalu klik pemasok umum dengan nomor pembelian PR 0001 pada 16 Januari 2020. Yang akan dikembalikan itu tadi itu yang salah ukuran adalah di sini box makanan ukuran A sebanyak 300 buah dengan harga 750. Oke, udah kita klik dengan pajak totalnya semua 247.500 secara tunai. Kita jangan lupa ya, ini klik tunainya. Apabila sudah sesuai, di sini juga tanggal returnya, tanggal pengirimannya kemarin itu tanggal 15 Januari 2020 dengan sales Cantika. Apabila sudah sesuai, kita klik rekam. Di sini ada retur penjualan, perusahaan menerima pembatalan orderan sebanyak 20 paket catering. Di sini kita klik penjualan, masuk retur penjualan, transaksi bikin retur penjualan dari PT Delta Cipta Sentosa dengan nomor NR 01002 pada tanggal 21 Januari 2020. Yang diretur itu adalah paket A ya, sebanyak 20 buah dengan harga 20.000 plus PPN, jadi totalnya 4 juta. Totalnya jadi 440.000. Terus dengan tanggal pengirimannya jangan lupa di sini 20 Januari 2020 atas nama Sales Cantika.
Apabila sudah, lalu kita klik rekam. Oke, kita ke slide 34. Oke, kita lanjut ya. Di slide 34, kita akan melakukan transaksi giro masuk dari PT Delta Cipta Sentosa. Kita klik kas dan bank, lalu kita klik kas masuk. Lalu di sini kita klik akunnya dari bank, dari PT, di sini darinya PT Delta Cipta Sentosa. Terus di sini klik nomornya KK01/004. Terus penerimanya dari PT Delta Cipta Sentosa. Klik di sini kodenya dari kas sebanyak 5.250.000. Oke, di sini kita akan melakukan transaksi lagi di slide 34, giro keluar dari PT Agraria Abadi dengan menggunakan giro. Klik kas dan bank, lalu kas keluar. Di sini dari penerimanya dari PT Agraria Abadi ya, dengan cek KK01004 pada tanggal 15 Januari 2020. Lalu kita klik di sini invoice-nya, kita klik kode akunnya dari kas sebanyak 6 juta rupiah. Kita masuk ke slide 35 tentang jurnal umum. Kita isi dulu referensinya. Di sini BB 01.001, tanggalnya itu 31 Januari 2020. Nah, keterangan si jurnal umumnya itu pembayaran gaji di bulan Desember 2019. Nama akunnya itu yang pertama kas. Kas ini disimpan di debit. Dan si nama akun yang kedua itu biaya gaji. Nah, ini disimpannya di kredit. Setelah semua transaksi ini ditulis, lalu kita klik rekam. Kita lanjut ke slide 36 tentang rekonsiliasi. Atau setelah dibuat transaksi, lalu kita klik rekam. Nah, kita lanjut ke rekonsiliasi jurnal penyesuaian. Nah, sebelum ke sini tuh kita masuk dulu ke kas dan ke bank, pilih rekonsiliasi bank, lalu kita tentukan si saldo banknya itu berapa, kita klik 20 juta, lalu oke. Nah, nanti si referensi rekonsiliasi banknya itu muncul. Nah, kayak begini. Sesuai apa enggak? Kalau di sininya sesuai, kita checklist. Nah, udah gitu kita tutup. Kita lanjut ke laporan keuangan standar. Nah, ini laporan keuangan laba ruginya. Dan ini saldo banknya. Ini neraca. Ini analisa rasio. Ini laporan keuangan standarnya di bulan Januari yang tadi. Ini neraca saldo. Ini lanjutannya. Sama, ini juga lanjutan yang tadi, neraca saldo. Dan ini laporan penjualannya. Sekian dan terima kasih dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.